banyak pengamat politik Malaysia kaget tentang pemilu kali ini. Pemilu kali ini tidak ada sara, tidak ada ras, tidak ada agama. Jadi dia berjalan lancar dan aman dan adem. Itulah kunci kebersamaan rakyat Indonesia, tak kira apa suku sekalipun. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baiklah, pada kesempatan ini saya mencoba untuk mereaksi sebuah video dari channel Zainal Abidin Tahir, yaitu salah satu channel daripada warga negara Malaysia, di mana dalam video itu dia mereaksi tentang Indonesia setelah pemilu itu dalam kondisi baik-baik saja. Setelah pemilu tidak ada isu-isu yang memecah belah Indonesia. Indonesia dari Sabang sampai Merauke, beribu-ribu pulau tetap kompak dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia tanpa ada sebuah perpecahan. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan video Pakcik berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pengamat politik Malaysia kaget tentang pemilu kali ini. Pemilu kali ini tidak ada sara, tidak ada ras, tidak ada agama. Jadi dia berjalan lancar dan aman dan adem. Itulah kunci kebersamaan rakyat Indonesia, tak kira apa suku sekalipun. Tidak menyinggung kesukuan. Maka tidak heran kalau kita orang-orang dari berbagai suku untuk merantau dan berdomisil di setiap daerah di Indonesia tidak jadi masalah. Kerana apa yang berlaku adalah politik Indonesia tidak menyentuh tentang siapa yang superior. Maka tidak ada konflik vertikal dan juga tidak ada konflik horizontal. Jadi semuanya mementingkan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak saling menyalahkan antar kelompok. Jadi berbagai-bagai tapi tetap satu. Jadi itulah. Dan bagaimana tanggapan orang-orang Indonesia yang tinggal di ribuan pulau yang tersebar di seluruh Indonesia? 18.000 pulau. Sebenarnya rata-rata orang-orang di pulau itu punya fasilitas yang cukup lengkap, dari listriknya, dari internetnya, dari persekolahan. Jadi hanya pulau-pulau yang jauh, yang kecil, yang penduduknya terlalu sedikit, mungkin agak ketinggalan. Tapi itu dibekalkan dengan tenaga solar, tenaga surya untuk bekalan listrik. Jadi dipikirkan hampir keseluruhan rakyat Indonesia itu terbagi dengan listrik. Pakcik Zainal Abidin Tahir itu cukup mengenal Indonesia, pulau-pulau di Indonesia sampai di Indonesia Timur. Dia bahkan tahu tentang Maluku, tentang Ternate, tentang Tidore, dan dia tahu bagaimana kondisi masyarakat Indonesia yang berada di pelosok, yang kehidupannya cukup sejahtera, cukup tidak berkekurangan lah, tidak disebut juga miskin, tetapi cukuplah untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dalam keadaan damai dan sejahtera. Itulah kalau kita lihat di pulau-pulau yang tersebar. Contoh di gambar ini adalah di Ternate ya. Jadi walaupun pulau kecil, Pulau Ternate ini sebesar Pulau Pinang ataupun sebesar lebih kecil daripada Pulau Batam. Dia pulau gunung api, Pulau Ternate. Mungkin sama besar dengan Pulau Lempang. Jadi semua fasilitas ini cukup.
dan rakyatnya mandiri yang sebenarnya. Ekonomi ini cukup daripada perikanan, daripada cengkeh, daripada kopra, daripada nikel, Dan Maluku itu bisa segalanya global ada. rempah dunia Jadi yang menjadi incaran ekonominya negara Eropa. cukup lengkap. Dan orang-orang di pulau ini tidak ambil peduli pun dengan apa yang berlaku di Jakarta, kerana hidup mereka adalah di pulau dan semuanya cukup. Ya. Jadi apa yang dia mahu adalah pertahanan supaya tidak dicaplok oleh negara adikuasa. Kerana kalau negara adikuasa dia pentingkan sumber daya alam yang murah dan melimpah-limpah. Jadi itu yang dia mahukan, mendapat sumber daya alam dengan harga yang cukup murah dan rakyat tidak akan dipedulikan. Dan akhir sekali mereka ini akan ambil untung seperti apa yang berlaku di zaman penjajahan dulu. Itu adalah penjajahan zaman sekarang, menjajah melalui investasi. Jadi rakyat Indonesia rata-rata faham tentang politik, geopolitik, sangat faham. Dan mayoritas rakyat Indonesia tidak ambil peduli pun apa pandangan rakyat Malaysia, sama ada mereka miskin ke, mereka tu ketinggalan, tak ambil peduli. Kerana dia tahu ni mainan politik, mainan adu domba. Jadi kalau dalam rakyat Indonesia pada umumnya tidak terlalu peduli apabila misalnya Indonesia kadang disebut oleh orang-orang Malaysia sebagai negara miskin, tapi kenyataan yang ada di lapangan tidak seperti apa yang disebutkan. Kehidupan Indonesia sangat baik, sangat sejahtera, aman, sumber daya alam tersedia sehingga dapat menunjang kehidupan sehari-hari. Dalam media sosial ni orang bertukar-tukar pendapat, berdebat yang tidak ada sudahannya, ibarat politik serantau lah. Politik dalam negeri pun sama, politik antara bangsa pun sama. Akan ada orang berseberangan. Jadi ributlah di dalam negeri dan di antara negara. Itu adalah adu domba. Itu adalah cara manusia diatur supaya pemain-pemain besar ni tetap aman. Sebab mereka tu berbisnes. Dalam kekalutan mereka yang buat bisnes. Merek-merek mereka ada di seluruh dunia kan. Jadi kita fikirkanlah, jangan terbawa larut-larutan. Kita fikirkan keuntungan kita bersama. Kerana orang barat tu berinvestasi sama mereka. Kenapa tidak kita? Kita berinvestasi sama kita. Jangan jadikan masyarakat terbelah-belah. Ini pemandangan di Pulau Ternate. Pulau Ternate ini pulau kecil tapi maju. Kerana hasil daripada cengkeh, sumber daya alam, utamanya rempah-rempah itu adalah salah satu tumpuan utama daripada Ternate. Hasil dari pertambangan nikel. Jadi dulu pernah menjadi ibu kota Kepulauan Maluku Utara, tapi sekarang pindah ke Sofifi di Halmahera, tidak jauh dari pulau ini. Jadi satu kumpulan pulau yang berdekatan, tapi pulau-pulaunya hanya sebesar kalau Pulau Ternate ini 76 km persegi. Di sebelahnya Pulau Pedore, Pulau Bacan, Pulau Morotai, Halmahera. Jadi mereka hidup aman tentram dan punya fasilitas yang bagus. Itulah, kalau ingin tahu Indonesia, jangan berharap pada media arus perdana. Kerana mereka adalah pemain global. Mereka pemain global dan menentukan cara kita berfikir. Seelok-elok kita pergi merantau, tengok negara orang. Sama juga sesama orang-orang Indonesia, masing-masing sibuk dengan pekerjaan mereka, sehingga kan ada di kalangan mereka tidak sadar yang negara mereka itu cukup besar, tersebar dari Sabang hingga ke Merauke. Itulah sedikit sebanyak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, demikian tadi sebuah video dari channel Zainal Abidin Tahir di mana dia menunjukkan keheranan dia bahwa Indonesia pasca pemilihan presiden kemarin itu tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dikaitkan dengan masalah suku, masalah agama, masalah ras. Semua berjalan dengan lancar, dengan damai, dengan aman. Keheranan ini disampaikan disebabkan karena Indonesia itu terdiri atas ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke, berbagai macam suku, berbagai macam agama, kemudian mengikuti pesta demokrasi di tahun 2024 kemarin. Dan alhamdulillah proses demokrasi berjalan dengan lancar, tidak ada konflik antar masyarakat, berjalan dengan damai, berjalan dengan sejahtera. Tidak bisa kita pungkiri bahwa partai setiap kali hajatan demokrasi seperti Indonesia, terkadang ada kelompok-kelompok yang mencoba memainkan sentimen-sentimen kelompok seperti sentimen keagamaan, sentimen suku. Namun pada pemilihan kali ini tidak adanya isu-isu yang dihembuskan oleh para tokoh politik. Mungkin dia membandingkan dengan negara dia di Malaysia, di mana setiap kali pilihan raya atau pemilihan negeri itu isu-isu perkauman seperti isu agama, isu tentang kaum, itu terkadang dihembuskan oleh para tokoh-tokoh politik untuk menarik minat para pemilih untuk memilih mereka. Ini kemudian menciptakan konflik di antara masyarakat setelah pemilihan raya terjadi. Dan Indonesia telah memberikan contoh kepada masyarakat dunia dan masyarakat ASEAN bahwa isu-isu perkauman, isu-isu ras itu adalah isu yang tidak laku di Indonesia. Oke, demikian video reaksi saya. Semoga bermanfaat, dan apabila Anda suka dengan video ini silakan like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa di video berikutnya.